Sungguhnya persatuan merupakan perkara yang sangat dijunjung tinggi dalam syariat. Bahkan para ulama menyatakan persatuan adalah perkara yang kedua setelah tauhid. Perkara yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah masalah persatuan. Dia merupakan aslun, pokok utama dari usuluddin, dari perkara-perkara yang penting dalam agama. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Inna minal qawaid al-azimah", sungguhnya di antara kaidah agama yang sangat agung, wa hiya jima'uddin, dan dia merupakan inti daripada agama, ta'liful qulub wa ijtima'ul kalimah wa salahu dzatil bain. Kata beliau, di antara perkara yang sangat penting dalam agama, kaidah yang besar dan merupakan termasuk intisari dari agama adalah ta'liful qulub, yaitu menyatukan hati-hati, kemudian ijtima'ul kalimah, yaitu menyatukan kata, kemudian juga salahu dzatil bain, yaitu mendamaikan di antara yang bersengketa. Ini merupakan perkara yang agung dalam syariat. Oleh karenanya kita dapati banyak syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkokohkan persatuan. Karena persatuan adalah nikmat. Kebersamaan adalah nikmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, persatuan adalah rahmat, adapun perpecahan adalah azab. Tersiksa kalau kita bermusuhan. Bermusuhan dalam skala kecil maupun skala besar, ya. Bermusuhan dengan tetangga enggak enak, hidup bermusuhan dengan tetangga enggak enak. Hidup di masjid bermusuhan dengan jemaah masjid juga tidak enak. Apa enak emang? Apalagi bermusuhan sama keluarga, bermusuhan sama istri, enggak enak. Oleh karenanya perpecahan adalah merupakan azab, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya persatuan merupakan kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Maka kalian dengan nikmat Allah, dengan karena nikmat Allah kalian pun menjadi saling bersaudara. Allah sebutkan di antara nikmat yang besar dari Allah adalah persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya. Ayat ini Allah sebutkan tentang kaum muhajirin, kaum ansar, atau kaum ansar yang dahulunya mereka saling bertikai, kemudian dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya Islam, kata Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan nikmat Allah jadilah kalian bersaudara. Kemudian juga persatuan yang menyatukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau Muhammad, kau infakkan harta seluruh yang ada di atas muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, kau tidak bakalan mampu. Karena masalah hati yang megang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seorang cocok dengan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatukan hati-hati orang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, kalau kau menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi ini untuk menyatukan mereka, ma allafta baina qulubihim, kau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka, walakinna Allah allafa bainahum, tetapi Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka, innahu azizun hakim. Dialah Allah yang maha perkasa, yang mampu melakukan hal ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha bijak. Oleh karenanya tatkala Abdah bin Abi Lubabah bertemu dengan Mujahid rahimahumullah, lantas tatkala mereka bertemu, mereka saling berjabat tangan, maka Abdah berkata, Mujahid berkata, sungguhnya jika dua orang saudara saling bertemu, kemudian saling senyum di antara keduanya, maka akan gugur dosa-dosa mereka berdua sebagaimana daun-daun yang berguguran dari pohon. Ya, ini luar biasa, bertemu dengan saudara, senyum, jabat tangan, dosa-dosa berguguran. Maka kemudian Abdah bin Abi Lubabah mengatakan, ini perkara yang mudah. Mau menggugurkan dosa tinggal jabat tangan sama teman. Senyum, dosa-dosa berguguran. Makanya antum jangan malas-malas kalau jabat tangan sama orang. Orang jabat tangan terima aja, alhamdulillah. Senyum, dosa-dosa berguguran. Kata Abdah bin Abi Lubabah, ini perkara yang mudah. Maka Mujahid mengatakan, jangan kau katakan ini perkara yang mudah. Kalau bukan karunia dari Allah, maka kita tidak bisa seperti ini. Maka kemudian dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala,
Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Seandainya engkau menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi, kau tidak bakalan mampu menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Maksudnya apa ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kecocokan hati, persatuan hati, satu kata, satu visi, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagaimana tadi saya katakan, banyak sekali syariat yang Allah turunkan yang mengantarkan kepada persatuan. Contohnya seperti syariat salat berjamaah. Para lelaki dianjurkan untuk salat berjamaah sehari 5 kali dalam rangka untuk bertemu dengan saudara-saudaranya di masjid. Kenapa? Untuk saling mengenal, saling menyapa, ya, berbicara di antara mereka, saling mengenal. Ini demi persatuan. 5 kali sehari semalam salat berjamaah. Kemudian yang lebih besar daripada itu salat Jumat seminggu sekali. Kalau salat Jumat hanya dikerjakan di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang besar. Seperti di Saudi masih seperti itu. Tidak semua masjid mengadakan salat Jumat. Hanya salat-salat yang besar. Adapun salat 5 waktu, masjid-masjid kecil juga ada salat 5 waktunya. Tapi kalau sudah salat Jumat hanya masjid jami', sehingga orang-orang terfokus untuk berkumpul di masjid-masjid yang besar tersebut. Maka persatuannya lebih besar lagi. Kemudian syariat juga mensyariatkan salat Id, lebih besar lagi. Kaum muslimin berkumpul dalam tempat yang luas, tanah lapang atau masjid yang besar untuk melaksanakan salat Id. Ini semua mengajarkan kita pada persatuan. Dan yang lebih lagi menunjukkan persatuan adalah ritual ibadah haji. Setahun sekali kaum muslimin dari segala penjuru dunia dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam asal, berbagai macam suku, ya, kemudian melaksanakan ibadah haji. Ya. Ini adalah persatuan yang luar biasa. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala syariat yang mengantarkan kepada persatuan maka dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum." Kalau ada 3 orang keluar bersafar, kata Nabi SAW, hendaknya mereka mengangkat amir safar, satu di antara mereka bertiga tersebut. Dan ini sunnah yang ditinggalkan banyak orang. Sunnah yang ditinggalkan banyak orang. Kalau kita bersafar, kita kurang perhatikan masalah ini. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita bersafar, kita dengan teman-teman kita entah kemana, maka kita angkat salah seorang dari mereka jadi amir. Jadi pimpinan safar, pimpinan rombongan. Supaya apa? Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan. Misalnya di jalan tahu ingin mampir di mana, jangan mampir, udah. Yang memutuskan amirnya. Mau makan di mana, yang memutuskan apa? Amirnya. Kalau ada masalah bagaimana menghadapi masalah tersebut, yang memutuskan adalah amirnya. Ini semua disyariatkan oleh Nabi SAW demi untuk mencegah terjadinya perselisihan. Bahkan perkara-perkara yang ringan, yang menurut kita sepele, namun bisa mengantarkan kepada persatuan, maka dianjurkan oleh Nabi SAW. Contoh, ya, senyum kepada saudara atau salam kepada saudara tatkala bertemu. Kata Rasulullah SAW, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Dan kalian tidak akan saling mencintai sampai kalian beriman. Saya ulangi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Kata Nabi SAW, "Afsus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Antum mengucapkan salam sama saudara berpahala. Kenapa? Menambah persatuan di antara ikhwan. Tidak sombong untuk mengucapkan salam, tidak sombong juga untuk menjawab salam. Nikmat mengucapkan salam, dapat pahala. Mendoakan saudara, dan saudara juga mendoakan kita, keselamatan atas sekalian. Syariat yang sangat indah. Bahkan senyum juga disyariatkan. Kenapa? Akan mengkokohkan persatuan. Kata Rasulullah SAW, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Kata Nabi SAW,
janganlah kalian meremehkan kebaikan apapun meskipun bertemu dengan saudara dengan tersenyum. Senyuman Anda itu berpahala. Ya. Meskipun saudara Anda mungkin tidak tersenyum sama Anda. Anda senyum sama dia, Allah catat. Tidak akan terlupakan. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang luput dari catatan malaikat. Anda senyum, kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar darah yang sangat kecil saja, sedikit kecil apapun, dia akan melihat hasilnya. Anda senyum itu kebaikan, dan Nabi mengatakan jangan remehkan. Jangan remehkan. Karena senyum bisa menambah persaudaraan, senyum bisa menambah persatuan. Jangan remehkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan wajah saudaramu sedekah. Luar biasa kita ketemu dengan saudara kita, kemudian kita senyum, kita salam, kemudian kita jabat tangan. Ini luar biasa pengaruhnya. Dosa-dosa berguguran, hati semakin dekat. Beda seorang salam dari jauh, "Assalamualaikum", ada pengaruhnya. Sambil senyum, pengaruhnya lebih lagi. Apalagi bertemu, jabat tangan, pengaruhnya lain lagi. Apalagi berpelukan, lebih lagi pengaruhnya. Dengan jika kita melakukan demikian, maka akan semakin kokoh persatuan kita, kemudian akan gugur penyakit-penyakit hati. Hasad sama dia akan hilang, suudzon sama dia akan apa? Hilang. Kenapa? Dia senyum sama kita. Kita mau suudzon enggak jadi. Kita mau hasad sama dia enggak jadi. Kenapa? Dia ramah sama kita. Enggak jadi hasad, enggak tega untuk hasad sama dia. Kenapa? Dia ramah. Syariat sampai masalah seperti ini diperhatikan oleh syariat. Kenapa? Karena ini semua bisa mengkokohkan dan menambah persatuan di antara kaum muslimin. Contohnya lagi saling memberi hadiah, dianjurkan oleh Nabi SAW. Tahadu tahabu. Saling beri hadiah maka kalian akan saling mencintai di antara kalian. Kita punya teman, kasih hadiah sama dia. Dia juga beri hadiah kepada kita. Ini juga meningkatkan persatuan di antara kaum muslimin. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perkara yang bisa menumbuhkan persatuan dan kesatuan itu disyariatkan dalam Islam. Semua perkara. Kenapa? Karena di antara aslun min usuluddin, di antara pokok agama yang paling penting setelah tauhid adalah persatuan di antara kaum muslimin. Maka segala perkara yang mengantarkan kepada persatuan disyariatkan, apapun. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW hanyalah contoh-contoh, Anda bisa kembangkan. Segala perkara yang bisa menimbulkan saling cinta kasih di antara kaum muslim maka dianjurkan, disyariatkan. Oleh karenanya, sebaliknya, segala perkara yang bisa merusak persatuan dan kesatuan, ya, bisa mengganggu persaudaraan di antara kaum muslimin, diharamkan. Karena mengganggu pokok di antara pokok-pokok agama. Ya, oleh karena kita perhatikan tadi, saya sebutkan banyak syariat yang intinya kita untuk bersatu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan hak muslim alal muslim sit. Bahwasanya hak seorang muslim di antara muslim yang lain ada 6, ya. Di antaranya kalau dia sakit dikunjungi, dijenguk. Kenapa? Dia tahu dia punya saudara. Kalau kita tidak jenguk, dia suudzon, orang ini tidak perhatian sama saya. Saya sakit kok tidak datang, ya. Setan ingin kita diadu domba oleh setan. Sakit dijenguk, kalau dia salam, ya, kita jawab salamnya. Kalau dia bersin, kita jawab apa? Bersinnya. Indah. Ini semua untuk mengokohkan persatuan. Kalau dia minta nasihat, kita nasihati dia. Kalau dia undang walimah, kita datang. Ya, 6 hak. Kata Nabi, hak. Kalau dia sakit, kita apa? Kita jenguk. Jangan enggak jenguk, ya, dijenguk. Jangan jenguk tatkala diundang makan saja. Sakit juga dijenguk. Dapat pahala menjenguk dia dan menyenangkan hati dia, memasukkan kegembiraan dalam hatinya, ya. Dia senang dijenguk, ada yang perhatikan. Kemudian kalau dia mengucapkan salam, kita jawab salamnya. Dia mendoakan kita, kita doain dia. Kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doain dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian kalau dia minta nasihat, kita nasihati dia. Karena dia saudara kita, dia butuh nasihat, kita berpikir keras gimana bisa yang terbaik bagi dia. Kalau kita berpikir apa yang harus saya sampaikan kepada dia, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah nasihat kita dia terima atau tidak, yang penting kita berusaha menasihati. Kita memerah otak sebentar demi kemaslahatan saudara-saudara kita.
Ya, kemudian di antaranya kalau bahkan tatkala dia meninggal kita ngelayat jenazahnya. Ini semua perkara demi untuk menyatukan persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Sebaliknya, segala perkara yang menyebabkan terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin, ya, maka ini diharamkan dalam syariat. Diharamkan dalam syariat. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi." Janganlah seorang menjual di atas jualan saudaranya. Kenapa bisa menimbulkan pertikaian? Ada saudara kita jual motor misalnya harganya 12 juta. Kemudian ada teman yang ingin beli dari saudara kita tersebut dengan harga 12 juta. Kita potong di tengah-tengah, kita kontak teman tersebut, jangan kau beli dari dia, beli saja dari saya jual dengan harga 10 juta. Ya, ini akan menimbulkan keributan. Kemudian saudara kita tahu ternyata kita potong di tengah jalan, ini timbul permusuhan yang bisa berkepanjangan. Ya. Makanya orang yang jual beli juga harus punya adab dalam jual beli, ada etika. Ya, ini melanggar etika dan Islam mengajarkan hal ini tidak boleh membeli di atas menjual di atas penjualan saudara. Demikian juga tidak boleh membeli di atas pembelian saudara. Tidak boleh membeli di atas pembelian saudara. Ya. Ada saudara kita misalnya jual motor, membeli motor dengan atau ingin membeli motor sama orang dengan harga 12 juta atau dengan harga 12 juta. Maka kita potong, kita bilang sama orang itu jual sama saya aja, saya akan beli 14 juta. Ini juga tidak boleh seperti itu. Ya, membeli di atas pembelian apa? Saudara. Ini sangat menyakitkan. Ya. Ini sering saya sampaikan kisah yang saya alami sendiri. Bagaimana saya terasa sakit tatkala ada orang membeli barang di atas pembelian saya. Ya. Waktu itu ya ada orang jual rumah dan waktu itu saya mau dibelikan rumah. Bukan saya yang beli, tapi mau dibelikan rumah oleh kakak ipar untuk istri saya. Kalau itu rumah istri saya kan juga menempati di situ. Waktu itu sekitar ya berapa ya banyaklah nilainya. Saya tidak mampu waktu itu. Alhamdulillah sudah sepakat dengan penjualnya, sudah deal, alhamdulillah. Sudah mau pembayaran waktu itu. Ya, saya dalam hati ini rezeki nomplok ya. Tahu-tahu ada kakak ipar yang belikan rumah, saya bisa enggak usah sewa-sewa rumah. Dulu saya sewa-sewa rumah, alhamdulillah ada rumah. Qadarullah ternyata ada pembeli yang lain yang masuk. Ikhwan juga. Sudah ngaji juga, jenggotnya lebih panjang daripada jenggot saya. Masuk dia beli dengan harga lebih mahal. Ya, namanya penjual ya goyang. Semuanya ikhwan. Saya ingin beli juga ikhwan, yang jual juga ikhwan udah ngaji. Yang membeli kedua juga sudah ngaji. Semuanya sudah ngaji. Ya harusnya kan kalau sudah deal enggak boleh jual sama orang lain. Semuanya salah. Yang penjual juga enggak boleh jual sama orang lain. Ini juga pembeli berikutnya juga enggak boleh juga nawarin. Akhirnya waktu itu saya sempat sedih. Sampai saya suruh mengutus orang untuk tanya kepada orang tersebut, kepada ikhwan tersebut, kenapa membeli di atas pembelian yang kita sudah sepakati. Dia tidak peduli. Maka dia dengan alasan karena ini untuk anu, untuk ini untuk anu. Akhirnya ya saya enggak mungkin bilang kakak ipar kalahin lagi pembeliannya, lebih tinggi lagi ya. Bukan duit saya masalahnya. Akhirnya ya udah, saya bilang istri enggak jadi. Istri itu udah nangis-nangis. Saya cuma bilang, istriku itu rumah kecil. Allah tidak mau rumah itu buat kita. Allah ingin rumah yang lebih gede buat kita. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya akhirnya saya enggak jadi beli rumah itu. Dan saya pun sakit hati. Saya juga manusia biasa ya. Saya sakit hati. Beberapa tahun kemudian, ya, tidak lama kemudian terjadi gempa, ya, kemudian agak rusak-rusak dikit rumah tersebut. Ya. Beberapa tahun kemudian orang tersebut datang di Madinah, kemudian cari saya. Bukan minta maaf, tapi numpang tidur di rumah. Dan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Ya, saya jamu dia silakan. Cuma dalam hati saya sudah maafkan dia, cuma seandainya dia, masa dia tidak bilang maafkan dulu ya? Enggak, sama sekali enggak, seakan-akan tidak ada salah.
Ya, begitulah ya. Kadang-kadang sebagian ikhwan seperti itu. Bisa orang lain salah, bisa juga kita yang salah. Terkadang ada adab yang menurut kita sepele ternyata menyakitkan hati saudara kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan membeli di atas pembelian saudara, jangan menjual di atas penjualan saudara, jangan menawar di atas penawaran saudara. Kalau kita sudah tahu saudara kita tawar, jangan kita lakukan karena itu bisa memecahkan persatuan. Itu dilarang, haram hukumnya. Haram hukumnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala yakhtibu ar-rajulu ala khitbati akhihi. Seorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Ini banyak kasus terjadi pertikaian di antara dua ikhwan gara-gara seorang wanita. Yang satu sudah melamar si akhwat, tahu-tahu laki-laki berikutnya datang melamar akhwat tersebut. Akhirnya akhwat tadi berubah pikiran memilih laki-laki yang kedua. Kenapa? Yang ngelamar kedua lebih kaya misalnya, ya, lebih gagah misalnya. Ya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi namanya cinta buta. Ya. Sekarang akhwat juga bisa membedakan yang punya mobil sama yang nggak punya mobil dia tahu. Oleh karenanya, ya, akhirnya dia berubah pikiran. Akhirnya jengkel lelaki pertama dengan ikhwan yang kedua. Dan saya dapati dua kasus seperti itu sampai sekarang tidak akur. Sama-sama ngaji. Sama-sama sudah ngaji, sama-sama jenggotan, sama-sama cingkrangan, sama-sama. Namun, ya, susah. Sama-sama sudah berkeluarga, ya, tapi ternyata tidak mudah. Ya, karena ini membuat dendam, membuat terpecah retaknya persatuan. Maka Rasulullah SAW melarang, tidak boleh melamar di atas lamaran saudara. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna. Rasulullah SAW mengatakan seorang muslim merupakan saudara bagi muslim yang lain. Rasulullah SAW ingin kita bersatu. Kata Rasulullah SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Sungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling menguatkan di antaranya. Harusnya saling menguatkan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina, bukan saling merendahkan di antara satu dengan yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara yang lain. La yadhlimuhu, jangan dia zalimi saudaranya. Wa la yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan tatkala saudaranya butuh bantuan, jangan dia tinggalkan. Wa la yahqiru, dan jangan dia hina. Jangan dia hina. At-taqwa hahuna, kata Nabi, ketakwaan tempatnya di hati. Rasulullah SAW tunjuk sampai 3 kali. Di sini tempatnya di dada. Kemudian kata Rasulullah SAW, biasa mri'in minasyarri an yahkira akhul muslim. Bahwasanya cukuplah seorang dikatakan telah berbuat keburukan, orang itu buruk tatkala dia merendahkan saudaranya sama muslim. Jangan kita merendahkan saudara kita sama muslim. Jaga ucapan kita, jangan saling mengucapkan ucapan yang buat dia tersinggung. Jaga lisan kita, karena setan ingin kita berkelahi, setan ingin kita bertikai, setan ingin kita saling hasad. Itu keinginan syaitan. Bahkan Rasulullah SAW melarang dalam perkara yang mungkin kita sederhana namun dilarang oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "Idza kuntum salatatan fala yatanajal itsnan duna sahibihima. Fa inna dzalika yahzunuhu." Kata Nabi SAW, kalau kalian ada 3 orang, jangan sampai 2 orang berbisik-bisik yang ketiga tidak diajak ngomong. Sungguhnya sikap berbisik-bisik ini bisa membuat sedih orang yang ketiga. Sampai perkara yang sederhana, Islam mengajarkan adab. Kenapa jangan sampai terjadi pertikaian? Jangan sampai menyinggung hatinya. Jadi jangan sampai menyinggung hatinya. Jadi kalau ada kita bertiga, jangan 2 orang bisik-bisik, yang satu dibiarin saja. Kenapa? Syaitan akan mendikte, membisikkan dalam hati saudara kita tersebut. Dia akan bilang, tuh 2 orang itu bisik-bisik. Mungkin lagi bicarain kamu digibahin sama mereka berdua. Makanya kamu tidak diajak ngomong. Yang dikte siapa? Syaitan. Padahal kita tidak sedang ngomong dia. Kita sedang ngomong masalah lain, sedang ngomong masalah poligami. Tahu-tahu dia tersinggung. Syaitan yang mendiktekan misalnya. Atau syaitan akan bisikan kepada dia dengan mengatakan, lihat 2 orang itu ngobrol, kau tidak diajak karena kau dianggap rendah, makanya kau tidak diajak ngomong.
Nah, ini kan menimbulkan sakit hati orang ini dan setan mendiktekan hal tersebut. Jangan kita bilang, kamu jangan suudzon loh. Kamu yang bikin saya suudzon. Kamu yang menyebabkan dia suudzon. Oleh karenanya syariat menutup pintu-pintu suudzon. Di antaranya dilarang kalau ada 3 orang, 2 orang berbisik-bisik, 1 ditinggalkan. Tidak boleh. Ngobrol bertiga. Kecuali kalau antum 4 orang. Ini ngobrol nggak jadi masalah, ada teman ngobrolnya. Tapi kalau satu dibiarkan saja maka tidak boleh. Demikian juga. Ingat ya, di tanah air kita ini banyak sekali bahasa. Kalau di Arab Saudi bahasa cuma satu, itulah kenapa sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi diutus di Jazirah Arab. Kenapa? Karena Jazirah Arab itu begitu luas namun bahasanya cuma satu. Sehingga memudahkan untuk persatuan. Mau di Madinah, mau di Mekah, mau di tempat jauh, mau di Mesir, jauh semuanya bahasa Arab sehingga persatuan mudah. Kita di tanah air kita, waduh, repot. Seandainya Nabi orang Jawa susah, nanti orang Bugis tersinggung, orang Aceh tersinggung, orang bahasanya susah untuk disatukan karena sukunya berbeda-beda. Ya. Di Irian saja, di Sorong saja, orang Irian sukunya banyak dan bahasanya beda-beda. Oleh karenanya, di antara bentuk praktek ini, ya, kalau ada 2 orang, 3 orang, kemudian 2 orang ngomong pakai bahasa mereka, yang satu tidak diajak ngomong, tidak bisik-bisik tapi ngomongnya keras, tapi pakai bahasa mereka, yang ketiga tidak ngerti, sama hukumnya. Lihat ya, kita bertiga tahu ada 2 orang Madura, satunya orang Sunda. Ini 2 orang ini ngomong Madura, yang Sunda tersinggung, ini ngomongin siapa ini? Ngomongin saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena ilahnya, sebabnya bisa membuat dia sedih. Rasulullah SAW larang. Sampai perkara seperti ini yang bisa menyebabkan terjadinya pertikaian dilarang oleh Nabi SAW. Demikian Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits." Hati-hatilah kalian dengan persangkaan buruk. Karena persangkaan buruk adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa? Karena bersangka buruk berarti menimbulkan pertikaian. Kita bersangka buruk terhadap saudara kita. Apa dalil kita sehingga kita harus berprasangka buruk kepada dia? Tidak ada, hanya duga, praduga. Baik, perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena persangkaan buruk adalah perkataan yang paling dusta. Lebih dusta daripada dusta langsung. Siapa yang tahu kenapa Nabi mengatakan demikian? Ada orang berdusta mengatakan kamu misalnya kamu telah mencuri. Dia tuduh. Yang satu dalam hatinya, menurut saya dia mencuri. Kata Nabi, persangkaan ini lebih dusta daripada perkataan langsung apa? Dusta. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita tahu, kita ini dusta ini. Kita bilang orang mencuri, padahal kita tahu kita dusta. Ini kan dusta benar. Dia tidak mencuri, tapi kita bilang kamu itu apa? Pendusta. Berarti kamu itu pencuri. Kita berdosa atau tidak? Berdusta. Kita tahu dia tidak mencuri, kita tuduh dia mencuri, dan kita ngomong langsung kamu pencuri, kita berdusta. Ini dusta, haram. Yang bentuk kedua, kita nuduh dia berdusta dalam hati. Menurut saya dia berdusta, menurut saya dia pencuri. Tadi dia diam-diam ke situ, dia ini mencuri dan tidak kita ungkapkan. Namun kata Nabi, persangkaan tersebut lebih dusta daripada kalau kita dusta beneran. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu? Kenapa? Karena tidak ada pembelaan diri. Kurang tepat. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ada aqua gratis. Siapa yang bisa tahu kenapa Nabi mengerti soalnya kan? Ngerti soalnya atau tidak? Ya, karena kata para ulama, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Kalau enggak paham pertanyaannya, gimana jawabnya? Kalau kita dusta, kita bilang seorang kamu pencuri, padahal kita tahu dia tidak mencuri, berarti kita berdosa atas nama dia. Ini buruk, ini dosa besar, mengancam kepada neraka jahanam. Yang kedua, kita tidak tuduh dia dengan omongan, tapi dalam hati kita jangan-jangan dia mencuri. Kata Nabi, dalam hal itu lebih dusta daripada dusta yang sesungguhnya. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah benar. Apa? Iya, kenapa bersangka buruk lebih dusta daripada dusta yang benar? Ingat ya, paham tentang pertanyaan setengah jawaban.
Kenapa? Karena berkaitan dengan hati, enggak tepat. Ya, karena mengumpulkan dua dosa sekaligus tidak. Ada yang tahu? Silakan. Prasangka belum tentu benar. Kalau dusta benar pasti salah. Terus dari mana sisi lebih parah daripada dusta? Nah, saya baru tahu kemampuan orang-orang Jakarta Utara. Saya juga nggak tahu kalau tidak baca penjelasan para ulama. Kok bisa Nabi mengatakan lebih dusta daripada dusta yang benar? Kenapa? Karena kalau kita berdusta, kita tahu itu dusta. Kita tahu dia nggak mencuri, kita tahu dia mencuri, itu dusta. Kita tahu kita salah. Tapi kalau kita berprasangka dia mencuri, seakan-akan itu benar. Padahal ini lebih dusta. Jadi kalau yang pertama dusta kita merasa bersalah, kalau ini persangkaan kita merasa apa? Merasa benar. Makanya lebih parah daripada nuduh dusta langsung, mendustakan atas nama dia. Paham atau tidak? Masih ragu-ragu. Jadi ini dilarang oleh Nabi SAW karena tatkala kita berprasangka akan dididik oleh syaitan. Orang itu begini karena begini, orang ini begini karena begini, sehingga kita akhirnya benci kepada dia karena berprasangka buruk. Dilarang oleh Nabi SAW. SAW mengatakan, wala tahassasu, wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari keburukan orang lain, baik dengan mencari-cari berita atau dengan melihat. Tidak boleh. Kalau Allah menutup aib orang lain saudara kita, kita tidak melihat, ya sudah, alhamdulillah. Ya. Tidak usah kita cari-cari kesalahannya. Buka-buka ininya, buka-buka Facebooknya, buka-buka ini, pingin cari-cari. Buat apa? Buat apa? Tanya-tanya tetangganya, bagaimana si fulan, bagaimana, ngapain? Kecuali kalau ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan jangan, ngapain? Allah sudah tutup aib dia, kita nggak tahu, alhamdulillah. Dalam hadis yang hadisnya dhaif namun disebut oleh para ulama maknanya benar, Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangan ceritakan keburukan orang lain kepadaku. Aku ingin keluar dalam kondisi hatiku salim sadar, hatiku dalam kondisi selamat, tidak suudzon sama orang lain. Jadi kalau orang ceritakan keburukan orang lain kepada kita, saya nggak ingin dengar. Saya ingin kalau saya ketemu dia, saya murah senyum, tidak ada suudzon. Tapi kalau kita tahu orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, kita ketemu sudah nggak enak. Jadi itu tidak baik. Kalau Allah menutup aib dia dari kita, alhamdulillah sudah, kita nggak perlu tahu. Maka tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara. Karena ini bisa menimbulkan apa? Pertikaian. Jadi nggak enak hubungan dengan dia. Wala tadabaru wala taqata'u. Janganlah kalian saling bertolak belakang dan kalian saling bermusuhan di antara kalian. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya bagaimana pentingnya persatuan dan seluruh dalil-dalil menunjukkan Allah menghendaki kita untuk bersatu sehingga seluruh syariat yang bisa mengantarkan kepada persatuan disyariatkan dalam Islam dan seluruh perkara yang bisa menimbulkan pertikaian maka diharamkan dalam Islam.